Shalom. Tak cabut dulu. Bagaimana Pak Bu, semua diberkati Tuhan sepanjang satu pekan ini? Keadaan semua pasti baik. Tetap pertahankan ya iman, tingkatkan iman, tetap berbagi kasih di dalam Kristus. Buat Anda yang mengikuti siaran langsung di online service juga ya, shalom buat Anda semua. Pastikan di rumah dalam keadaan baik. Ikutilah acara ini dengan seksama jikalau engkau mengikutinya. Dan apa yang Anda mesti dapatkan dari waktu Anda ada di layar monitor. Ada terlalu banyak hal yang bisa mengganggu kita. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan adalah esensi daripada kekristenan itu mesti dapatkan. Esensinya tidak ada lain, kenalilah Yesus ya. Nah, yang belakang ini saya biasanya suka suruh berdiri, kayaknya enggak kali ya. Cuma saya minta ada satu lagu ya, memang lagu ini agak sedikit asing, tapi kenapa kamu nangis sampai keluar kemana-mana hitamnya? Terima kasih untuk Praise and Worship. Saya minta satu lagu request aja, tiba-tiba di bawah saya dapatkan hasrat di hati saya untuk lagu ini. Nah Pak Bu, hari ini apa yang harus kita bahas? Apa yang harus kita pelajari? Jadi gini Pak Bu, saya coba mau menjelaskan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, karena sudah sebuah pergumulan juga sudah ada di sini. Apalagi semakin hari kadang-kadang sepertinya tuh beritanya naik turun ya, menakutkan. Terus tiba-tiba Anda datang, semua pelayan kok nggak kayak kemarin. Hari ini semua pakaiannya kayaknya lebih secure gitu ya. Ya kita mau ya memang begitu gitu ya. Supaya jadi apapun yang sedang terjadi, satu hal yang saya mau katakan kepada kita, Tuhan tetap menyertai kita, Immanuel. Oke Pak Bu, cuman karena ini dalam pertemuan umum kita tidak punya waktu yang panjang. Saya lagi coba pikirkan bagaimana saya mau cari kesempatan supaya bagi Anda yang memang terpanggil secara langsung ingin bertumbuh keimanan sesuai dengan Alkitab, kita mau mengadakan sebuah katakanlah saling berbagi. Sepanjang pandemi ini saya menghabiskan, kalau saya anggap kuliah mungkin saya sudah menghabiskan sekian SKS ya. Satu hari sekian jam saya belajar di berbagai institusi pendidikan, bukan hanya rohani tetapi juga yang non rohani juga saya masuk. Saya mau tahu ya. Jadi saya narik satu kesimpulan dan para kawan-kawan kami menarik kesimpulan bahwa hari-hari ini dengan apa yang tersedia justru tidak menambah keimanan. Ya. Tapi menambah keakuan kita lebih tinggi, akibatnya bisa saja lost generation, kehilangan sebuah generasi baik itu secara sosial maupun secara sains ataupun juga secara spiritual apalagi. Dan itu pun Menteri Pendidikan kita mengakui kalau tidak benar-benar ya. Nah itulah sebab kita harus berdoa pemerintah, kita punya pemerintah yang sangat care, selalu berusaha untuk memulihkan ekonomi dan sebagainya. Nah itu juga menjadi sebuah tantangan. Kita tahu bahwa presiden kita bukan diam. Saya percaya kok saya sebagai gembala aja hanya mempunyai jemaat segini, saya tidak bisa diam. Kenapa? Seseorang yang sudah diberikan mandat oleh Tuhan bukan karena keinginan dia ya, dipilih atau ditetapkan. Mungkin kalau kalau kita mau berbahasa umum gitu ya, sebenarnya bisa saja kita mau santai. Tapi spirit yang sudah diberikan Tuhan oleh karena kepercayaan jemaat itu akan selalu menarik. Kalau kita tidak bisa handle, ya akan narik terus, akhirnya kita akan menjadi apa? Menjadi ya kalau saya boleh bilang ya apa yang ditabur itu akan tuai. Ngerti nggak? Nah saya sebagai hamba Tuhan dan beberapa hamba Tuhan merasakannya, satu sisi kita merasa kepengen udahlah santai. Tapi tidak bisa karena roh itu menarik. Kenapa? Roh itu punya janji loh dengan jemaat Tuhan. Ya, tidak semua juga sih jemaat Tuhan yang punya respon seperti itu. Tetapi minimal ya jemaat Tuhan yang sudah tergabung dia punya respon. Nah respon Anda itu sorga tahu.
Kalau ada di antara orang yang di atas tidak menjalankan panggilan ilahi, maka dia akan berisiko. Ya, maka itu saya bersyukur jemaat Tuhan terus berdoa. Nah, kesimpulannya yang saya dapatkan bahwa kelemahan hari-hari ini adalah esensi di dalam kehidupan ini. Baik secara sains, kita kehilangan esensi daripada sains itu, keilmuan itu sendiri. Kita lebih banyak untuk kita dapatkan edukasi itu cuma hanya mengekspos siapa diriku. Baik itu secara saintis maupun sosial, spiritual sama. Nah, gereja seharusnya mengerti bahwa hari Minggu kesempatan buat kita kumpul. Apalagi hari-hari ini sulit kita berkumpul. Konsel kita bisa berkumpul itu pun kadangkala di beberapa tempat dilarang. Ya, katanya kalau tetangga merasa terlalu banyak berkumpul, bahkan ada yang hanya kumpul dengan keluarga saja, itu pun diperhatikan ya. Tapi nggak semua daerah ya. Nah, kita berdoa. Walaupun kita tidak bisa berkumpul secara fisik, tetapi kan kita bisa bersosialisasi di dalam media. Inilah keunggulannya, ya. Seorang pakar berpendapat bahwa dengan pandemi sepanjang setengah tahun ini, media sosial itu meningkatnya luar biasa. Berapa persen saya tidak jelas, tetapi ada satu yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan berdasarkan survei dia, 90% dari peningkatan ya, 90% dari peningkatan itu didominasi oleh Kristen atau rohani, ya rohani lah ya. Karena semua pakai itu, semua agama pakai itu. Tetapi 70% isinya tidak mengedukasi kita peningkatan iman. Justru membahayakan kekristenan atau keimanan. Nah, Anda bisa lihat. Nah, karena saya termasuk orang yang survei juga. Saya coba lacak sampai dengan hari ini. Kalau Anda perhatikan hari ini yang sedang heboh di media sosial itu tentang Allah Tritunggal atau only you atau Jesus only. Ya, atau yang namanya Sabellian Oneness Pentekoste. Dan tanpa kita sadari sebagian kita di situ sebenarnya. Tapi jadi membuat kebingungan kan. Nah, setelah saya coba memantau terus dan sikap saya sebagai hamba Tuhan apa? Jelas itu Pak Bu. Kalau enggak jemaat akan masalah. Apalagi kalau kita suka tidak suka saya tidak tahu dan saya berdoa saja supaya tidak ada. Apalagi sekarang ini kalau Anda di rumah, Anda buka media sosial, ikut ibadah. Jikalau gereja di mana Anda beribadah, sajiannya belum bisa memenuhi ya selera, tanda petik. Pasti kita mudah pindah kan ke channel sebelah. Nah Pak Bu, saya tidak mengatakan itu negatif. Kita tahu bahwa hari-hari ini sesuatu yang namanya KW pasti jauh lebih baik. Ya Pak ya, KW jauh lebih baik. Tadi saya sempat ngomong sama anak saya di belakang. Saya bilang seharusnya kita kembali ke ortodok. Jadi bukan ortodok, gereja ortodok enggak. Maksud saya konservatif itu adalah hal-hal yang Alkitab. Saya sedang belajar bagaimana Yesus mengajar kita di awalnya. Dan Yesus adalah seorang transformator. Yesus adalah seorang yang membawa kita kepada perubahan. Tapi kehidupan kita dari Yesus sampai hari ini itu sudah sekian tahun, 2000 tahun. Suka tidak suka kita mengakui bahwa yang namanya kehidupan itu ya selalu berubah. Perubahannya banyak. Walaupun kita dapatkan pengajaran dari yang namanya seorang yang berhikmat itu namanya Salomo. Perubahan memang ada tapi setiap perubahan itu kembali itu lagi gitu loh. Ya kembali itu lagi. Nah jadi saya hanya singkatkan saja. Pak Bu manfaatkan kesempatan kita beribadah karena masih boleh, kita masih bisa dengan rileks walaupun ada distancing, masih pakai masker. Tapi saat waktu Anda di sini dan waktu Anda, ayo
esensi itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun kita tidak mempunyai perubahan-perubahan yang signifikan ibadahnya, kita manfaatkan waktu yang ada ini tetap polanya sama. Ya, ada puji-pujian, bahkan ada teriak-teriak juga di atas ya. Walaupun kita sudah mulai kurangin gitu ya. Jangan teriak-teriak, kenapa? Ya kalau mau teriak pakai masker, ya kasihan yang di sana nanti gitu loh, kira-kira gitu. Nah itu saya responi. Kemudian ya dulu kita pernah pakai duduk di bangku katanya kurang gaya gitu. Ya oke nggak apa-apa. Tapi oke lah, lepas daripada semua kita tidak usah persoalkan. Saya hanya berharap pribadi begitu masuk ke sini, suka tidak suka Anda masuk ke dalam sebuah cengkeraman roh Allah. Dari rumah Anda punya niat saja, itu sudah bersentuhan dengan sorga. Ketika Anda berada di sini, itu ada satu pembelaan kata Tuhan. Ada jaminan, Roh Kudus yang menjamin kita untuk memperoleh seluruh. Ya, kalau Anda baca di kitab Efesus seluruh. Jadi doa, kita nggak usah terlalu pikirin yang macam. Hati terbuka, kemudian kalau memang ada gerakan hati untuk didoakan, cepat maju ke depan. Saya akan selalu berdoa buat Anda kalau Anda yang memang siap untuk mau didoa sini. Kan tidak mungkin dong saya maju satu-satu. Ke depan aja, sujud, tidak usah dilayani sama siapapun. Saya yang akan berdoa buat Anda. Ya, karena kita berkata olesin minyak. Nah kalau Anda doa telepon dengan macam boleh saja. Tapi saya merasa itu pelayanan agak kurang topas juga. Ya. Lebih baik ya hari Minggu manfaatkan itu. Kita belum ada ibadah setiap hari kan. Kalau mungkin satu hari kita bikin tiap hari juga ya para petugas ya jaga di sini. Kalau ada yang punya persoalan datang sini didoakan gitu. Jangan panggil pergi. Karena di rumah Anda banyak orang. Siapa tahu dalam perjalanan kemarin kan udah kejadian ya. Perjalanan. Ya, tahu-tahu dia malah ke sana bukan bawa doa tapi bawa masalah gitu ya. Sudah, saya nggak usah jelaskan ya. Yang penting itu Anda yang punya niat datang, Tuhan sudah bela. Ya, para hamba Tuhan siap berdoa buat Anda, gitu loh ya. Oke, itu intinya Pak Bu. Nah hari ini kita mau share satu firman yang sudah sekian lama saya lacak terus dan ini menjadi isu ya. Isu supaya jemaat Tuhan jangan salah. Saya memang tidak terlalu suka dengan waktu yang terbatas beritakan ini, tapi ya enggak apa-apa lah ya. Saya ambil poin-poin penting saja Pak Bu. Kalau Anda bawa Alkitab atau nanti di media itu di Matius pasal 24. Kita pergunakan waktu yang ada ini, Matius pasal 24, saya bacakan buat Bapak Ibu perhatikan. Sesudah itu Yesus, saya baca dari ayat pertama ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini bagus sekali Pak Bu, sedang dipertanyakan oleh banyak orang. Kalau seminar ini ramai sekali. Ayat yang keempat berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena saya tidak tampil situ, saya sudah memberikan kontrasnya. Ayat kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat ketujuh, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi. Gempa bumi di berbagai tempat. Kalau mengacu kepada sinopsisnya, kitab lainnya, di situ dikatakan juga termasuk penyakit sampar. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru penderitaan.
menjelang zaman baru. Oke, ya, kata penderitaan boleh dikasih kontras sedikit. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini sebenarnya menarik sekali beberapa ayat kalau kita mau share secara lebih detail. Tetapi saya akan teruskan aja sampai kepada konteksnya baru saya berbicara. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan ini yang menjadi topik saya dan topik tahun ini kita punya gereja. Jadilah apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Itu topik, kita punya tema tahun ini. Dari mana tema itu muncul? Mungkin ada sebagian berkata jangan-jangan kita main caplok sana caplok sini. Enggak. Sesuai dengan tema tahunan kita tahun ini adalah kita menjadi jemaat lebih dari pemenang. Itu harus pegang dulu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi lebih dari pemenang kalau enggak kuat menghadapi tantangan? Nah, kenapa kita mesti kuat? Kita juga harus tahu kenapa mesti kuat. Berarti ada persoalan. Kalau nggak ada persoalan ya nggak perlu kuat, tidur aja gitu loh ya. Ngerti nggak? Nah, lalu yang sangat penting itu di ayat yang ke-14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pak, Bu, kalau saya mau berikan topik khotbahnya apa nih hari ini? Udahlah ya, kita bilang topiknya berita akhir zaman. Itu aja kan? Berita akhir zaman. Apa yang diberitakan? Nah, Pak Bu, ada satu ayat yang saya mesti baca untuk jelaskan. Di ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini, nah kata Injil kerajaan itu namanya berita secara evangelion. Bahasa asli kata Injil itu namanya bahasa Ibrani itu namanya sorak. Sorak arti kata sorak-sorai. Sukacita, sebuah reaksi alamiah, reaksi apa saja. Terjadi sebuah bukan karena orang, tetapi memang dari itunya, itu namanya berita. Nah, dari situlah ada kata dalam bahasa Latinnya itu namanya evangelion dan bahasa Arabnya Injil. Tapi apakah ini ada hubungan dengan amanat agung? Ada sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat ini konteksnya bukan itu. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Maksudnya apa? Injil itu, Injil kerajaan artinya apa? Ada suatu berita yang memang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sudah memberitakan kepada kita. Dan itu akan nampak. Apa itu? Sejak Tuhan Yesus disalibkan, kalau Anda baca kitab Daniel, kalau dalam seminar saya dulu saya pernah katakan, sejak Tuhan Yesus disalibkan, kata Alkitab, sejak saat itu dunia enggak pernah tenang. Akan terjadi gempa dan sebagainya. Itu Daniel loh yang nubuatkan. Padahal waktu Daniel bicara, Yesus belum ada. Artinya sinkronisasi antara Daniel dengan Yesus itu menjadi satu yang sinergi bahasanya. Apa yang dinubuatkan oleh Daniel, Yesus beritakan di sini. Waktu Yesus beritakan ini belum ada. Belum ada. Pertanyaannya apakah sekarang akan terjadi? Entah dulu Pak Bu. Seringkali kami sebagai pengajar eskatologi memang zaman-zaman dulu akan terjadi. Sangat menakutkan. Tapi kalau kita bicara konteksnya, ini sudah terjadi. Sebagaimana Tuhan Yesus waktu duduk sama murid-muridnya, muridnya berkata, Guru, itu bangunannya indah sekali. Yesus bilang apa? Tidak ada satupun batunya akan tersusun bait Allah yang ada pada masa itu. Kita tahu setelah 70 tahun kemudian, di abad pertama, Jenderal Titus menghancurkannya. Berarti sudah terjadi. Dan itulah berita. Nah, loh itu kan bencana. Iya,
Peristiwanya bencana. Tapi kita bersorak kata Yesusnya digenapi. Paham nggak? Kalau saya bilang, oh di situ akan hujan. Gula lu nanti basah loh. Betul nggak? Nah, kamu cuek saja. Tapi terjadi benar hujan. Gulanya habis. Tapi itu harus bersorak apa? Omongan saya tepat. Paham ya? Artinya berita yang Tuhan sampaikan 2000 tahun lalu itu menjadi sorak. Semua terjadi Pak Bu. Bukan besok. Besok ada penderitaan sendiri yang kamu tidak tahu. Cukupkanlah penderitaan hari ini dengan kerajaan Allah. Kerajaan tak tergoncangkan Pak Bu. Nah kita seringkali memberikan sebuah pengharapan atau sebuah warning masa akan datang. Jikalau nggak terjadi buat kita lama-lama menjadi apa? Lesu. Loh udah jadi. Saya nggak mau bicara itu. Kalau saya bilang besok akan terjadi, kalau nggak terjadi Anda akan bilang, babe bohong. Tapi berita yang ada kerajaan Allah sudah terjadi Pak Bu. Apa? Perang terjadi. Bunuh-membunuh. Kalau saya kasih Anda datanya banyak sekali orang Kristen dibunuh. Suku, bangsa, ya lawan. Contohnya siapa? Hitler bunuh bangsanya sendiri. Oh bukan bangsanya, sukunya sendiri. Itu berapa banyak. Kalau ada nonton filmnya itu, saya sampai ngeri sekali itu. Orang Yahudi yang sebegitu rupa disiksa dengan sesama pisang makan pisang istilahnya. Ya, kata pisang makan pisang gitu. Dan itu memang terjadi, sudah terjadi Pak Bu. Terus apa? Orang akan berdiri di bait Allah, menajiskan. Kita tahu zaman waktu Yunani berkuasa, itu bait Allah nggak dipakai itu. Kemudian Romawi berpakai satu masa, itu bait Allah nggak dipakai. Dibuat apa? Menjadi kamp tawanan. Dan Alkitab katakan sudah terjadi juga. Jadi saya beritakan Anda itu semua yang sudah terjadi nih Pak, Bu. Gempa bumi bukan besok akan ada erupsi, enggak, sudah terjadi semuanya itu. Ya, sudah terjadi. Artinya ayat ini benar. Nah, itulah yang harus kita syukuri Tuhan. Apa yang Yesus katakan itu sudah terjadi. Penyakit sampar di dalam kitab ini memang tidak ditulis, tapi kitab sinopsisnya ya di Lukasnya itu jelas ditulis ya. Kalau Lukas tulisnya begini nih. Saya berharap Bapak Ibu dengan waktu yang singkat ini bisa simak sesuatu. 21 ya, Lukas 21 ayat 11 katakan, ada penyakit sampar dan ada kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini pun sudah terjadi masa lalu Pak Bu. Ada namanya Black Death, ada namanya flu Spanyol dan macam-macam. Kematiannya lebih banyak lagi. Itu pun sudah terjadi. Gempa yang besar pernah menghilangkan satu daratan. Itu sudah terjadi semua Pak Bu. Artinya kita gak akan ngalami lagi lah gitu loh kira-kira gitu kan. Entah dulu, jangan terlalu seneng. Ya kan? Dan itu semua yang diberitakan Alkitab, hamba Tuhan ini namanya Yesus, bukan hamba Tuhan ya. Dia adalah Allah sendiri, sudah sampaikan, semuanya sudah terjadi. Itulah Injil kerajaan Allah ini. Berita dari sorga, sonder kita yang ceritakan. Kita sudah dengar. Dan yang sedang terjadi apa? Pandemi, penyakit sampar. Apakah yang diberitakan? Bisa kemungkinan. Kan sedang terjadi kan? Sudah terjadi semua. Sudah terjadi semua. Dan berita ini bukan kita yang beritakan ada penyakit sampar. Memang itu terjadi dengan apa yang Yesus katakan kepada kita. Dan bahkan yang sekarang ini sudah menjadikan kesaksian bagi bangsa-bangsa. Kalau yang dulu kita banyak nggak tahu. Kalau sekarang medianya kemana-mana. Justru dengan berbagai alasan Pak Bu, peristiwa ini justru
menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kristen yang suam-suam kuku. Saya dapat berita, secara atmosfer dunia, peningkatan spiritualnya sangat tinggi sekali. Di mana-mana orang cari Tuhan sudah. Buat mereka yang Kristen. Karena dia baru tahu, oh iya, ini sudah diberitakan kok kita. Nah sekarang jadi kesaksian. Hari ini saya bukan berita, saya menyaksikan kembali loh. Kalau saya enggak juga TV sudah banyak kok. TV saksikan, media sosial saksikan. Seluruh dunia sekarang enggak ada lagi. Kalau itu alasannya berarti dia apa? Kesudahannya sudah dekat. Nah itu yang belum. Itu menjadi berita sebenarnya harusnya. Kesudahannya sudah dekat artinya. Nah kesudahannya dekat itu sejak Tuhan Yesus ngomong 2000 tahun yang lalu. Konteks kata dekatnya berapa lama? Ya saya nggak tahu. Kan nggak mungkin kita bilang dekat itu kalau yang dekatnya tinggal berapa bulan lagi. Ya dulu sampai hari udah 2000 tahun. Kalau saya boleh bilang dengan berbagai peristiwa itu pasti sangat amat dekat. Tapi bukan itu isunya. Isu yang saya mau ingat kepada kita semua sesuai dengan kitab Pengkhotbah, segala sesuatu yang telah terjadi tidak pernah ada yang baru, semuanya ngulang kembali. Artinya apa yang pernah terjadi di masa lalu yang mengerikan, yang kita tahu atau kita tidak tahu, mungkin kita nggak pernah dengar, dengan hari ini ada peristiwa, itu ada di berita. Dan itu bakal akan terjadi. Bakal akan terjadi. Kapan saya tidak tahu. Tapi isunya di sini ada satu yang saya akan tutup dengan ayat ini Pak. Sebagai sharing saya. Di ayat yang ke-13. Dikatakan ini. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kenapa? Saya berikan beberapa catatan saja Pak Bu yang apa yang terjadi. Pertama waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sudah banyak penyesat Kak? Banyak, betul ya. Kita nggak usah ngomong lagi soal agama. Kemudian yang kedua dengan deru perang dan kabar-kabar tentang kelaparan dan gempa bumi, penyakit sampah sudah ada belum? Sudah. Kamu akan diserahkan supaya disiksa, saling menyerahkan dan saling membenci. Udah. Pendeta sesama pendeta nggak suka langsung pecat, ada. Hanya gara-gara prinsip iman pecat, ada. Tadi kan, betul enggak? Dan dampak spiritnya sampai dengan hari ini. Yang Anda bayangkan aja, saya tulis di renungan nih, tentang perpuluhan habis saya diserang. Gereja lagi bokek ya. Kadang-kadang gak berani ngajar saya. Toh juga ngajar gak punya niat apapun ya. Cuma ada orang yang suka seperti itu. Terus terpancing gak kita? Manusia kita terpancing. Mau balas gak? Mau juga, kan kalau manusia juga kan. Tapi ya karena saya tahu bahwa saya hamba saya datang Tuhan, tidak usah karena mereka gak ngerti apa yang mereka perbuat, selesai. Itu ada ya. Kemudian apa lagi? Ya saling membenci. Kadang-kadang kalimat kita gak punya niat. Nggak punya niat lah, cuma hanya salah ngomong. Itu kebencian sampai keluar dari gereja, bahkan keluar dari rumah, cerai. Itu kadang-kadang begitu aja. Salah pengertian itu seakan-akan martabat dan harkatnya semua sudah selesai hilang. Kasih Allah itu kayaknya nggak berlaku lagi. Kasih Allah yang disalibkan, itu pengorbanannya kayaknya nggak sebatas cuma hanya kayak bakso gitu loh, bayangin aja. Ada nggak gitu? Ada Pak Bu. Dan ini namanya penyesatan akhir zaman. Ego kita lebih naik. Oke? Apalagi Pak Bu? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah itu dia. Maka kenapa tadi saya katakan kalau kita tidak ketemu esensi kekristenan, kita akan mudah dijebak oleh yang namanya ekspresi. Tahu ekspresi? Menonjolkan siapa aku. Pengkhotbah juga begitu. Mengekspresikan yang bagus-bagus gitu. Ya, kadang-kadang kita bisa terpancing juga. Pengen bikin yang menarik aja.
Ya, tapi esensinya nggak ada. Motivasi terus buat kita kelihatannya apa? Keren gitu kan, betul nggak? Hati-hati. Apalagi? Makin bertambahnya kedurhakaan. Tahu nggak apa arti kata kedurhakaan? Alkitab kata antikris loh. Antikris itu nama apa? Pendurhaka. Sudah ada kata dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Si pendurhaka sudah ada. Artinya antikris ada. Maksudnya apa? Nah, antikris itu kalau kita sambung ke kitab Wahyu, dia itu adalah namanya 666. Betul enggak? Saya enggak mau masuk ke isi itu. Loh, apa itu antikris dengan 66? 66 itu adalah simbol bilangan nama dia, berarti antikris. Lalu nanti ada yang dikenakan kemana? Ke jidat dan ke tangan. Waktu saya berdoa dulu kita simpulkan itu chip lah, itu macam-macam lah. Tetapi ketika kita melihat kembali syahadat Israel itu, syahadat Yahudi itu kata apa? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Esak. Artinya apa? Hai bangsa Israel, Tuhan Allah itu adalah Esa. Kemudian di belakang apa? Hendaklah ini dikenakan kepada seluruh bangsa Israel, tanda di jidat dan di tangan. Itu sebuah pemahaman ikrar perjanjian. Berarti apa itu? Saya punya pemahaman bahwa yang namanya antikris adalah pikiran kita ini sudah dipengaruhi. Sehingga tindakan kita lakukan sesuai dengan pikiran kita yang disesatkan oleh pendurhaka. Pendurhaka itu apa? Ketika kita membaca Alkitab senang tapi kita tidak melakukan, sesungguhnya itu juga namanya apa? Harmatiah. Kehilangan sasaran. Dosa itu adalah kehilangan sasaran. Apa itu dosa? Dosa itu karena kita telah diserongkan. Harusnya kita hadir di dalam sebuah pertemuan keluarga. Kita abaikan. Itu nama apa? Kita diserongkan. Dan itu juga sudah termasuk antikris, Bapak. Nah, kemarin saya tulis. Kalau kita menghambat amanat agung gereja, pesanan ilahi itu juga termasuk apa? Antikris. Itu. Dan itu sudah terjadi. Dan di mana kata Alkitab? Bukan nanti, sedang ada di tengah-tengah kita. Belum dinyatakan, kenapa? Masih ada yang menahan. Kasih karunia Allah. Kita pengkhotbah mengatakan jikalau dosa tidak ada penghakiman, bukan berarti Tuhan lupa. Tapi Tuhan menantikan kesadaran Pak Bu. Supaya akan terjadi pertobatan. Enggan berdoa pun kita sudah menjadi apa? Saya mau kasih tahu Pak Bu. Alkitab bilang apa? Hendaklah engkau senantiasa penuh dengan roh. Itu firman Tuhan kan, bukan gereja kan? Tapi kalau kita enggan untuk dipenuhi roh, berarti kita telah keluar dari sasaran Alkitab. Dan sebenarnya itu pun sudah dikatakan kategori pikiran kita sudah diserongkan. Apalagi kita lakukan. Nah, orang-orang seperti itu bermasalah. Maka dikatakan kasih semakin apa? Dingin. Karena pikirannya seperti itu. Kata kasih apa? Mengampuninya dia. Lebih banyak menghakimi. Saya gak tahu tipe orang yang paling agak sedikit marah terhadap siapapun. Termasuk keluarga saya kalau udah mulai cerita orang serius, saya marah bener. Kita gak punya hak menghakimi orang Pak Bu. Kita lihat di Kelapa Gading. Hanya gara-gara dia ditegur terus, rela menghabiskan nyawa orang.
Bayangkan Pak Bu, ego sang inisiator itu karena ada masalah dengan seorang bapak itu. Dihabiskan nyawanya. Oke lah bapak itu kamu habiskan. Kamu tahu gak berapa banyak karyawan yang bergantung pada bapak ini karena dia seorang pimpinan. Belum istrinya, belum anaknya. Dan siapakah inisiator ini? Boleh gak saya bilang ini antikris? Pikirannya rusak oleh apa? Dunia. Dan saya tidak mau cerita terlalu banyak lagi tentang soal rohani loh Pak. Ini bicara umum aja kan, ini sosial loh. Ini mulut kadang-kadang kita banyak cerita, kita tanpa sadari kita membuat sebuah berita yang membuat banyak orang jadi tak berdaya. Saya dulu pernah diceritakan oleh seorang bapak, dia punya saudara meninggal gara-gara dia dipecat. Kenapa dipecat? Ada seorang karyawan bawahan dia melakukan kesalahan tapi dia tidak mau mengakui kesalahan, dia mulai menyebarkan isu bahwa atasannya yang salah. Padahal atasannya udah kerja berpuluh tahun. Dan akhirnya dipecat. Karena waktu dipecat dia saking sedihnya, dia gak merasa bersalah. Dia gak berdaya, gak mau kerja. Istri, anak kena imbasnya. Akhirnya dia saat belum meninggal, selemah, ini orang sadar. Karena akibat dia. Dia datang minta maaf. Pak, maafkan saya. Saya bisa maafkan kamu. Tapi perbuatan kamu gak bisa diselesaikan cuma maaf. Dia mencontoh. Pulang ke rumah kamu ambil bantal guling kamu yang isinya kapas. Kamu tebarkan ke atas udara. Nanti kemudian kamu pungut kembali, bisa gak? Cuma gara-gara perkataan. Dari mana dia? Karena pikirannya rusak, membela diri, mengorbankan orang lain. Nah, Alkitab katakan ini semua semua sudah terjadi dan akan terjadi. Pesan terakhir firman Tuhan buat kita hari ini adalah di ayat yang ke-13 Pak Bu. Ini kan bukan seminar, jadi saya mau luruskan aja supaya jemaat Tuhan kembali kepada esensi ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya kita kuat. Bagaimana kita kuat? Bangun iman Pak Bu. Kekristenan itu esensinya bangun iman. Bukan bangun ekspresi. Kelihatannya kita megah. Kita bisa pandai main musik. Kita pandai nyanyi. Semua is okay. Kita punya gedung gereja besar. Is okay. Tidak ada salahnya. Kita pandai khotbah bagus, is okay. Tidak ada. Kita punya mobil banyak, is okay. Tetapi yang terpenting adalah punya iman enggak? Sebab Alkitab katakan pada suatu ketika nanti Tuhan Yesus datang, adakah iman? Artinya iman inilah yang bisa membuat kita tetap bertahan pada kondisi yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. Bahkan lebih parah lagi. Dan apa itu iman? Saya sudah mulai sampaikan ke teman-teman kata iman. Bahasa Teochew paling bagus. Gimana tuh R kata bahasa Teochew? Sio, sim, ai, choh. Bahasa Teochew itu bahasa Tionghoa. Bagus. Sio itu sadar berpikir. Mari Pak Bu kita berpikir kembali pada Alkitab. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Saya tidak tahu masih ada hari esok enggak. Mana posisi kita? Apakah betul kita ini semua udah bersih banget nih hari ini nih? Saya bilang sama Nyak, coba. Tadi saya bilang sama Erna, saya banyak kesalahan juga. Saya tidak mau ini sampai terjadi. Kita mesti bersihkan gereja, kita tidak boleh hutang saya bilang. Kita hutang orang. Kita gak tahu loh dia mau buat apa loh. Kan kita gampang aja kan. Dan hari-hari ini saya banyak dengar orang nangis sama saya. Jangan bersih. Kalau Anda punya janji-janji sama cepat beresin. Karena ini gelombang-gelombang berikutnya akan lebih parah lagi. Supaya kuat menghadapi ini Pak. Saya bukan nakut-nakutin.
Jangan kita disesatkan oleh pengetahuan, udah kepikir, kita biarkan saja. Masih ada hari esok. Betul hari esok ada. Tapi hari ini, selesaikan hari ini dalam konteks kerajaan Allah. Berita kerajaan Allah. Besok punya kesusahan sendiri. Supaya kita kuat hadapinya. Hari ini kan kita tahu. Hari ini saya pernah marah sama, saya selesaikan hari ini punya. Itu konteks kata ayat itu. Jangan tunggu besok punya kesusahan sendiri lagi. Kita nggak tahu besok kita akan berapa. Siapa tahu nanti malam kita keinjak tikus gitu. Apakah injak tikus dosa nggak? Saya juga nggak tahu deh. Kira-kira gitu. Atau salah ngomong kita nggak tahu sehingga orang itu pulang bunuh diri lagi gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi yang hari ini saya tahu, saya beresin dulu. Ini pesan Tuhan Pak Bu. Karena jemaat yang Tuhan percaya pada saya dimanapun mereka berada, saya katakan ayo. Lebih baik kamu kembali nol. Kayak di pom bensin. Daripada kamu kelihatannya keren, tapi kamu membawa bangkai tikus iman. Sadar. Yang kedua apa? Hati harus bersih. Sim. Chose ai usim. Lu bisa buat apa? Lu punya SIM yang tahu. Tuhan gak lihat perbuatan kita. Tuhan lihat kita punya SIM. Semua duduk tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu harus punya SIM. Yang ketiga Pak, ai. Segala sesuatu dilakukan dengan namanya apa? Cinta. Jangan ego. Dan yang terakhir apa? Coh. Tidak boleh diam. Tindak. Hari ini dengar, lakukan. Jangan tunggu, Alkitab katakan, jangan tunggu hari esok. Hari ini dengar, Tuhan hari ini saya bertobat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Yang namanya waktu tak ada yang bisa mempertimbangkan. Sebagai orang Kristen, ini baru namanya berita akhir zaman. Yang sesungguhnya versi Markus Hidayat. Versi Makhid. Yang lain kan beritanya macam-macam kan. Ini berita dari saya. Apa itu? Syo sim ai cho. Kalau lebo syo sim ai cho, tancik ela ucik jit le umak kau bo makcap. Karena culai bo cue le kai kese. 住来垂了改，咩改？垂了改，iman itu apa? 垂了改apa iman? Hah? Sim? Bukan sim. Iman itu bukan sim loh. Sim itu hati. 住垂了改 iman. Yang nggak ngerti nggak apa-apa. Ya, Yesus datang cari iman. Dunia takut sama orang yang beriman. Bencana datang takut sama orang beriman. Kenapa? Orang yang beriman adalah sahabatnya Allah. Anaknya Allah. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Pak Bu, kalau Anda nanti yang pengen didoakan, maju aja, saya nggak usah tantang Anda. Setiap kali khotbah saya akan selalu berdoa buat Anda. Masalah apa saja. Mungkin begitu dengan saya khotbah mau bertobat. Wah, saya banyak kesalahan ya. Banyak meleset-melesetnya. Ya, saya janji mau nikahin dia. Sekarang saya tinggal pergi. Dan dia sekarang sudah hamil. Dan dia kabur. Nah, cepat bereskan Pak Bu. Anda boleh bilang dia pergi. Tetapi di sorga nanti semua datanya lengkap. Anda banyak ngomongin orang sampai orang itu bangkrut, cepat beresin sama dia. Belum. Saya tidak mau main-main. Atau Anda jual barang-barangnya memang sangat berbahaya sehingga orang itu makan lalu sakit mati lagi. Kalau Anda tahu bahwa barang Anda membawa racun, cepat beresin. Ini esensi kekristenan loh Pak Bu. Susah banget, enggak susah, esensinya enggak susah. Tapi nanti ekspresinya kita memuliakan Tuhan di kerajaannya yang baru. Apalagi pinjam mobil orang rusak tapi nggak ngaku mobilnya kesenggol gitu loh ya. Terus orang itu nggak tahu nyala salah nyala, cepet ngaku sama dia, Pak itu mobil aku yang rusakin ya, aku perbaiki ya, kalau punya duit, kalau nggak boleh minta ampunannya nggak apa-apa. Umpamanya, iya banyak contoh-contoh lain lagi ya. Apalagi korupsi di kantor.
Naikin apa itu? Bon dinaikin. Bensin nggak pernah nggak pernah keluar, tapi keluar terus lagi. Ini hari-hari ini banyak nih, di mana-mana nih. Lapor terus. Dapat uang. Pak, uang itu nggak bisa bawa kamu kepada kedamaian. Cepat bereskan. Kebenaran sedang menunjuk Anda. Sedikit pun Anda mengabaikan, persoalan bukan sama saya. Persoalan Anda sedang berhadapan dengan kebenaran. Ini berita akhir zaman. Kita tahu hari-hari ini kita kalau mau ke satu daerah itu memang ada kesulitan, khusus yang menggunakan pesawat udara. Apalagi luar negeri saya tidak tahu sudah ada belum terbuka. Kemarin seorang sahabat dia kirim video berbagi, dia pulang dari Amerika karena dia kuliah di situ. Waktu saya lihat videonya, waktu dia start dari Amerika, lalu di satu lapang udara yang memang pas saya pernah juga dulu ada di situ di airport itu. Transis di Narita. Pas juga saya pernah beberapa kali ada di airport itu. Zaman dulu kita melihat hiruk pikuknya itu airport. Tapi waktu dia kasih video seperti habis perang. Toko tutup, tidak ada namanya pameran sana pamer sini. Waktu mereka jalan pun kayaknya ketakutan. Dengan pesawat Boeing 777 yang bisa muat ratusan orang. Tapi waktu itu cuma hanya 20 sekian orang di dalam pesawat itu. Dan Pak Bu, ini sebuah kondisi yang dikondisikan. Apakah segitu parah virus itu? Saya nggak tahu. Saya bukan ahlinya. Tapi saya cuma mau kasih tahu kondisi yang sedang terjadi. Bahkan kita lihat hari-hari ke depan, bukan saja hanya soal COVID. Bahkan akan terus lagi dengan
hal lain akibat dari COVID ini. Itulah sebabnya Pak Bu, di mana posisi kita? Perhatikan ke bahasa saya. Tapi satu hal yang saya mau ambil sebagai ilustrasi. Mereka yang ada di luar, ketika mereka mau balik, tesnya swab, bukan rapid test. Syarat dia untuk masuk ke pesawat itu. Begitu selesai tes, dia dapatkan surat dari kampusnya, kemudian dari pemerintah sana, dari Indonesia, semua lengkap. Dia masuk ke pesawat itu. Walaupun kondisi yang tadi saya ceritakan, tapi dia sampai ke Indonesia, balik ke Indonesia. Kenapa? Karena dia punya registrasi itu. Bukankah saya katakan kondisi yang sedang terjadi lebih parah daripada apa yang saya ceritakan? Bagaimana kita bisa masuk ke pesawatnya Allah? Kita bisa melintasi pada semua kondisi yang ada. Tes, surat sama seperti itu. Cuma kita tidak punya administrasi pengetesan. Administrasi pengetesan kita ada di sini. Masuk ke pesawat keselamatan Allah dengan iman bukti Anda. Tidak cara lain. Periksa Pak Bu. Kristen, agama bukan jaminan. Baptis bahasa roh bukan jaminan. Tapi iman itulah esensinya. Dari iman kamu bersatu dengan Tuhan. Dengan iman kita berjalan dengan Tuhan. Dengan iman kita diluputkan oleh berbagai persoalan. Mari tangan terangkat Pak Bu. Jikalau Bapak Ibu yang memang punya niat didoakan khusus, saya masih di atas, saya akan berdoa. Tapi ketika saya turun, saya anggap semua sudah selesai. Saya akan berdoa secara global buat Anda yang hadir maupun mereka di rumah. Bapak Surgawi, hamba berdoa buat jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan, secara profetik doa hamba Tuhan itu akan mempengaruhi pola pikir dengan firman yang disampaikan. Dimanapun mereka berada, ada kekuatan roh bekerja di tengah-tengah mereka. Jikalau mereka yang memang punya persoalan, mereka membutuhkan impartasi secara energi spirit itu. Sebagaimana firman Tuhan katakan mengurapi minyak, dan itu akan memberikan sebuah keleluasan dan percepatan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan, bukan kekuatan doa, bukan kekuatan semua atribut dan ornamen, tetapi hanya kekuatan iman yang menyembuhkan, iman yang membebaskan, iman yang memberkati, iman yang membawa mereka ke dalam kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapak, mereka yang ada di tempat ini maupun di luar sana, biarlah saat ini juga Tuhan yang kusembah di dalam nama Yesus, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dan mempunyai kekuatan dari sorga yang kami panggil Bapa Surgawi, yaitu Allah sendiri yang akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan janji Bapak, doa Bapak kami. Terima kasih Bapak buat mereka yang kali pertama hadir di tempat ini. Apapun yang mereka bawa dan pengalaman apapun yang mereka alami, kuasa Allah bekerja untuk memberkati. Buat mereka yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan, baik di sini maupun di luar, ketika mereka berkata, Yesus kami percaya, maka saat itulah dia dimeteraikan dengan keselamatan. Terima kasih Bapak Surgawi buat yang memberikan persembahan dan kerelaan hati, terpanggil secara ilahi. Apapun yang mereka kerjakan untuk menahirkan diri mereka sebagai orang yang beriman. Bapak berkati mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang diberkati Allah, orang-orang yang tidak mau untuk membawa sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupannya. Biarlah mereka melakukannya. Jikalau mereka terlibat saling janji belum selesai, atau hutang piutang yang sulit untuk mereka, berikan mereka kekuatan iman untuk mau bertanggung jawab, mau menyelesaikannya. Sebab itulah keperluan di dalam kerajaan Allah. Supaya menghadapi tantangan kehidupan mereka tidak disesatkan atau tidak digoncangkan.
Hamba minta di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah ini pun selesai. Ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan. Yang percaya katakan, amin.